Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Oktavianto Ismail dengan NPM 1808-10-122. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan yang berjudul Fuzzy Canier Snack Borer pada klasifikasi kematangan cabai berdasarkan fitur HSV Citra. Oke, untuk outline-nya yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal, kemudian latar belakang penelitian, masalah dan tujuan penelitian, penelitian yang berkaitan, kemudian data penelitian, metodologi penelitian, keluaran sistem, hasil uji coba dan analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk ke identitas jurnal. Ya, jurnal yang telah saya review ini berjudul Fuzzy Canier Snack Borer pada klasifikasi kematangan cabai berdasarkan fitur HSV Citra, yang ditulis oleh Febri Liantoni dan Fitri Nur Anissa dari Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Institut Aditama Surabaya. Ya, jurnal ini telah diterbitkan oleh JIPI atau Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika pada tahun 2018. Oke, berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu mengenai cabai rawit. Ya, seperti yang kita ketahui, cabai rawit merupakan tanaman sayuran yang memiliki peran cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Ya, cabai rawit ini memiliki kandungan antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Kemudian dalam proses pemilahan tingkat kematangan cabai rawit itu dapat dilakukan dengan mengamati secara visual warna dari cabai rawit itu sendiri. Kemudian untuk masalah dan tujuan, ya berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa masalah. Di antaranya yaitu proses pemilahan membutuhkan waktu yang lama, kemudian membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk memilah, kemudian tingkat persepsi kematangan cabai rawit yang berbeda, dan yang terakhir yaitu tingkat konsistensi manusia dalam proses pemilahan kematangan cabai rawit tidak menjamin. Hal ini terjadi karena proses pemilahan dilakukan secara manual, dan di samping itu proses pemilahan itu bisa jadi menimbulkan sifat subjektif karena adanya perbedaan persepsi tingkat kematangan. Yang berikutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan cabai berdasarkan warna cabai, dan juga untuk memberikan kemudahan dalam mempercepat proses pengelompokan cabai berdasarkan tingkat kematangannya. Kemudian untuk penelitian yang berkaitan, ya, dari jurnal klasifikasi kematangan cabai ini terdapat beberapa jurnal lain yang berkaitan yang dapat juga digunakan sebagai referensi. Di antaranya yaitu sistem klasifikasi jenis tanaman hias daun philodendron menggunakan metode Canier Snack Borer berdasarkan nilai HSV ini. Oke, untuk data penelitiannya. Data penelitian yang dilakukan atau yang dikumpulkan ini sebanyak 200 citra yang dibagi dalam dua data, yaitu data training dan data testing. Untuk data training itu memiliki persentase sebanyak 70%, sedangkan untuk data testing itu memiliki persentase sebanyak 30%. Tabel di samping ini merupakan hasil dari nilai-nilai HSV dan juga kelasnya. Nantinya data ini akan digunakan sebagai data training. Oke, untuk metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini ditentukan metode dan algoritma apa saja yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Ya, untuk yang pertama yaitu menggunakan Fuzzy Canier Snack Borer sebagai algoritma dan metode yang akan digunakan nantinya. Ya, Fuzzy Canier Snack Borer ini merupakan pengembangan dari algoritma KNN. Nah, untuk
penelitian ini, algoritma KNN itu digunakan untuk melakukan klasifikasi objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Kemudian untuk logika fuzzy-nya digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap kelas yang berbeda berdasarkan jarak yang didapat dari hasil perhitungan. Kemudian untuk alurnya, yang pertama yaitu studi literatur, di mana pada studi literatur ini dilakukan penggalian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan metode dan algoritma, yaitu menentukan metode dan algoritma tadi pada penelitian ini, yaitu menggunakan FKNN atau Fuzzy Canary-Snakeborn. Setelah dilakukan perancangan, maka dilakukan implementasi metodenya. Nah, setelah dilakukan implementasi metode, maka dilakukan pengujian metode. Setelah dilakukan pengujian, maka dapat dianalisa dari hasil uji cobanya itu tadi. Oke, untuk alurnya seperti ini, alur dari penelitian klasifikasi cabai, yaitu dimulai dari start, kemudian dilakukan input citra cabai rawit yang tadi telah dikumpulkan sebanyak 200 citra. Kemudian data tersebut diekstraksi fitur ke RGB. Nah, setelah dilakukan ekstraksi fitur RGB, maka nilai-nilai tersebut dikonversi ke ruang HSV. Kemudian setelah didapatkan nilai HSV-nya, maka proses berikutnya yaitu Fuzzy Canary-Snakeborn, di mana dalam proses ini dibutuhkan input dari nilai fitur RGB dan HSV, kemudian mencari jarak menggunakan Euclidean distance. Setelah dicari jaraknya, maka dilakukan pengurutan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, setelah dilakukan pengurutan ini, maka dapat ditentukan nilai K yang optimal. Pada penelitian kali ini, nilai K yang optimal yaitu 9. Kemudian berikutnya setelah nilai K yang optimal ditentukan, proses berikutnya yaitu menghitung nilai keanggotaan data uji terhadap kelas. Kemudian masuk ke decision, apakah semua data sudah diklasifikasi. Nah, jika ada data yang masih belum terklasifikasi, maka akan mencari kembali jarak menggunakan Euclidean distance ini. Namun jika semua data sudah diklasifikasi, dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu menentukan kelas dengan derajat keanggotaan. Kemudian selesai. Oke, pada penelitian kali ini dapat dibagi menjadi 5 tahapan ini. Yang pertama yaitu praproses, yang kedua ekstraksi fitur, yang ketiga pengujian metode FKNN, kemudian yang keempat pengelompokan citra cabai rawit, dan yang kelima hasil jenis cabai rawit. Oke, untuk praproses, langkah pertama yang dilakukan yaitu pengambilan data citra cabai rawit sebanyak 200 data yang dibagi menjadi 70 data training dan 30 data testing. Kemudian setelah data dikumpulkan, maka proses berikutnya yaitu melakukan segmentasi terhadap objek cabai rawit. Hal ini dilakukan untuk memisahkan antara objek dengan background. Kemudian setelah dilakukan segmentasi, maka data-data tersebut dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu cabai mentah, cabai setengah matang, cabai matang, dan cabai busuk. Setelah dilakukan proses tadi, maka dilakukan ekstraksi fitur. Ya, langkah berikutnya yaitu dilakukan untuk mencari nilai RGB dari citra cabai rawit yang telah disegmentasi. Kemudian nilai RGB tadi dikonversi ke ruang warna HSV. Nah, ini merupakan proses perhitungan
dalam mencari nilai HSV, di mana Cmax ini merupakan nilai maksimum dari RGB dan Cmin ini merupakan nilai minimum dari RGB. Kemudian nilai HSV ini berkisar antara 0 hingga 100%. Kemudian apabila nilai 0, maka warnanya akan semakin hitam. Dan sebaliknya, semakin besar nilainya maka akan semakin cerah dan muncul variasi baru dari warna tersebut. Oke, kemudian penentuan algoritmanya yaitu menggunakan algoritma FKNN. Pada proses klasifikasi ini menggunakan metode FKNN. Algoritma KNN digunakan untuk klasifikasi berdasarkan jarak terdekat objek dengan jarak tetangganya. Sedangkan algoritma fuzzy digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap kelas yang berbeda berdasarkan jarak yang didapat dari hasil perhitungan. Oke, berikutnya yaitu keluaran sistem. Keluaran sistem yang dihasilkan yaitu berupa hasil klasifikasi tingkat kematangan cabai rawit berdasarkan kelasnya, yaitu mentah, setengah matang, matang, atau busuk. Kemudian berikutnya yaitu hasil uji coba dan analisis. Nah, ini merupakan hasil uji cobanya. Pada gambar di sini dapat dilihat bahwa ini merupakan citra asli dan ini adalah citra yang telah disegmentasi. Setelah citra ini disegmentasi, maka dapat dihitung nilai RGB-nya. Setelah ditentukan nilai RGB-nya, maka nilai tersebut akan dikonversi ke nilai HSV. Nah, setelah dilakukan proses ini, maka dicari jarak terdekatnya menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini ini merupakan proses untuk mencari nilai K yang optimal dan ditentukan nilai K yang optimal adalah 9. Dan ini merupakan hasil dari klasifikasinya yaitu mentah. Dan begitu juga dari hasil uji coba di samping kanan yaitu menghasilkan hasil klasifikasi setengah matang. Namun setelah dilakukan uji coba pada data testing sebanyak 60 citra tadi, didapatkan beberapa data yang tidak sesuai dengan data yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Ini adalah citra cabai busuk. Maka yang dihasilkan nilai yang diharapkan adalah hasil klasifikasi busuk. Namun sistem mengidentifikasi bahwa ini adalah citra cabai matang. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa cabai busuk diidentifikasi menjadi cabai matang karena derajat keanggotaan cabai matang lebih besar daripada derajat keanggotaan cabai busuk. Nah, tabel di samping ini juga merupakan hasil-hasil kesalahan klasifikasi yang tidak sesuai. Ini adalah data yang diinginkan yaitu busuk, namun prediksi yang dihasilkan oleh sistem adalah matang. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian terhadap 60 data cabai rawit didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 15 data cabai rawit matang benar, 15 cabai rawit mentah benar, 15 data cabai setengah matang benar, 7 data cabai rawit busuk benar, dan 8 cabai busuk salah. Nah, dari pengujian tersebut diperoleh 50 data dengan klasifikasi sesuai dengan kelas aslinya dengan akurasi sebesar 52/60 sama dengan 86,66%. Maka dari hasil klasifikasi ini dapat digolongkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.